Selamat bertemu kembali ya dengan Kang Wigno Cipta. Kita bahas proses meditasi yang selama ini banyak ditanyakan oleh orang. Jadi masalahnya itu adalah meditasi itu sebenarnya adalah proses pemisahan pertama kali. Jadi itu yang banyak ditanyakan orang, apakah itu kesadaran itu? Apakah kesadaran yang namanya subjek itu seperti apa? Mengapa kita masih menginginkan dan resisten? Nah, dua hal inilah yang menghalangi kita untuk mencapai kesadaran atau diri kita yang paling dalam. Oke, kita mulai saja. Jadi proses meditasi. Jadi di dalam proses meditasi yang namanya pikiran dan tubuh itu adalah objek, termasuk pikiran, perasaan, persepsi itu sebenarnya adalah yang dilihat. Jadi dia objek, subjeknya adalah kesadaran itu sendiri atau yang mengawasi itu tadi. Nah, maka di dalam meditasi itu kita tidak mengidentifikasi terhadap pikiran, perasaan dan persepsi kita. Jadi kesadaran itulah yang mengetahui sebenarnya. Jadi kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah yang di dalam diri Anda yang tahu, yang mengawasi. Kesadaran itulah sebenarnya inti dari diri Anda sebenarnya. Jadi meditasi itu sebenarnya adalah separuh jalan atau proses pemisahan antara kesadaran dan mind dan body. Jadi prosesnya harus dipahami dulu. Jadi pada saat Anda meditasi itu tidak hanya mencari sensasi kebahagiaan saja atau mencari kesembuhan saja, tapi tolong itu proses meditasinya itu dipahami betul-betul, dan itu bisa dipahami. Kita lanjut. Lah, identifikasi itulah akan menjadi masalah sebenarnya. Jadi kalau kita marah, kita mengatakan saya marah itu kan. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Sebenarnya kan saya merasa marah. Jadi bukan saya marah. Kalau saya marah seluruh tubuh, seluruh diri kita jadi marah semua gitu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau identifikasi itu tidak ada, masalah kita relatif bisa diselesaikan, bisa dipecahkan apapun itu. Jadi selama ini kan kita menjadi satu dengan pikiran, dengan perasaan. Kalau kita dihina, perasaan kita terhina, kita tersinggung, kita merasa bahwa seluruh diri kita adalah tersinggung. Maka reaksinya atau tindakannya adalah akan balas dendam dan sebagainya. Itu kan akan merusak, bahkan mencederai orang lain dan sebagainya. Nah, dari situlah ego itu tercipta. Ego tercipta karena ada identifikasi itu tadi. Nah, yang membuat hidup kita itu repot selama ini adalah keinginan dan resisten atau penolakan. Kita menolak untuk sembuh, kita menolak untuk mencapai kesadaran. Kita menolak bahwa kita itu sebenarnya adalah percikan Tuhan atau tetesan air laut. Kan kalau diibaratkan bahwa Tuhan itu adalah air laut, bahwa kita itu adalah tetesan airnya. Nah, keinginan itulah yang menciptakan ego sebenarnya. Ingin ini, ingin itu gitu kan. Jadi keinginan itulah yang menciptakan ego. Lah, nanti hidup kita bagaimana gitu kan. Kita memang benar menginginkan itu, tetapi tidak memaksakan keinginan itu agar tercapai, itu loh. Maksudnya itu. Kita juga menolak ini dan itu, semuanya kita tolak. Jadi ego itu ada karena keinginan dan resisten. Ini mohon dipahami. Hanya dua ini sebenarnya yang jadi masalah. Keinginan ini adalah mencari, resisten ini adalah rasa takut. Maka kalau kita takut kan kita menolak sesuatu sebenarnya. Menyadari bahwa inti dari diri kita itu adalah kesadaran itu tadi.
Jadi masalah kebanyakan akan berakhir di sini. Seluruh pencarian, seluruh resisten akan berakhir sehingga hidup kita tentu saja akan menjadi lebih baik. Nah, inilah kesadaran inilah yang kita cari sebenarnya. Dunia ini kita mencari dunia ini karena kesadarannya itu nggak kita dapatkan, maka kita mencari penggantinya sebenarnya. Walaupun kita mencari penggantinya, kita tidak akan pernah puas. Maka di dalam Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu hanya akan puas jika berzikir. Berzikir itu kan dekat dengan Tuhan. Lah di sini orang-orang meditasi mengganti Tuhan itu dengan kesadaran itu tadi. Karena Tuhan di dalam diri manusia itu ya bentuknya adalah kesadaran itu tadi. Nah setelah itu hidup manusia tidak akan kebingungan lagi untuk apakah harus mencari dunia. Dunia hanya dipakai untuk secukupnya saja. Akhirnya kan hidup itu benar-benar permainan. Makanya kita bermain, tapi jangan sampai permainan kita itu membahayakan orang lain. Nah itu, jadi keren gitu kan. Jadi oke, kita lanjut. Nah tekniknya bagaimana kan tekniknya? Jadi saya memberikan teknik itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita bela mati-matian, itu fanatik teknik tertentu. Karena teknik meditasi itu sebenarnya sederhana, asal Anda tahu ininya, tahu kisi-kisinya lah ya. Jadi fokusnya biasa saja, bisa apa saja, bisa fokus ke napas, bisa fokus ke pendengaran. Dulu saya pernah fokus pada suara-suara di sekitar kita itu. Kalau suara itu dianggap mengganggu, saya fokus ke sana, jadi tidak saya anggap mengganggu. Jadi justru kalau kita tahu kisi-kisinya ya, kita bisa bermeditasi dengan fokusnya apa saja. Bisa sensasi di seluruh tubuh, bisa berfokus tentang kematian misalkan, itu bisa saja. Banyak meditasi yang berfokus pada kematian. Nah fokus yang kedua adalah relax, santai aja. Sebenarnya meditasi itu adalah rehat atau istirahat dari berbagai kegiatan, dari pikiran, dari emosi, dari sensasi, dari kita bekerja. Itu adalah meditasi, itu adalah istirahat sebenarnya. Yang ketiga adalah tenang. Jadi tipnya tenang aja, santai, relax aja. Walaupun itu melihat semua yang ada, jadi dilihat saja, karena yang kesadaran itu adalah yang melihat itu. Jadi bukan sesuatu, jadi sensasi itu bukan sesuatu hal yang penting di dalam meditasi. Jadi kalau Anda menganggap bahwa saya harus mendapatkan sensasi yang luar biasa dalam meditasi, itu salah. Jadi pikiran, sensasi, dan semua emosi itu bisa menjadi fokus di dalam meditasi. Jadi itu dilihat saja. Jadi tekniknya apa? Duduk aja, terus setelah itu mengawasi semua yang ada lah ya, termasuk sensasi, persepsi, apapun itu, perasaan Anda, apapun pikiran Anda yang lewat, biarkan dia lewat, gitu saja ya. Nanti yang ada hanya kesadaran. Nanti lama-lama pikiran, semua sensasi itu hilang entah kemana gitu kan, karena sudah bukan sesuatu yang penting. Sebenarnya kan banyak orang yang menganggap bahwa pikiran, sensasi, persepsi, perasaan itu adalah sesuatu yang penting. Maka kesadarannya itu nggak muncul gitu loh. Kalau kesadarannya nggak muncul, hidupnya ya sengsara lah, hidupnya bingung, dipenuhi dengan masalah. Jadi itu meditasi adalah separuh proses, karena dia baru memisahkan antara subjek dan objek gitu ya. Nah itu kalau Anda tertarik ya, Anda bisa searching slide yang lain di YouTube channel saya. Jadi kalau Anda masih suka, Anda bisa menyebarkan ke teman yang lain. Semoga Anda sukses selalu dan selamat beraktivitas.